Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat daripada YouTuber tertua di semesta. Saya ingin membahas tentang Anies yes, Prabowo no. Apalagi dia dipasangkan dengan siapa saja no Prabowo. Kalau Anies yes. Anies ini sebenarnya menarik ya, meskipun kita menghadapi Indonesia yang sangat rusak sekarang ya. Nggak mungkin dalam waktu 3 tahun itu pulih ya. Recovery tidak mungkin, kata para ahli, khususnya terjadi pembelahan yang masyarakat yang luar biasa, saling caci mencaci. Diperlukan satu pemimpin yang merekatkan semuanya, dan itu pemimpin lama tidak bisa diharapkan. Bagian pemimpin lama bagian dari persoalan, part of problem. Karena mereka itulah kita terbelah dan tidak solid dan mengalami kerusakan ya. Kerusakan yang luar biasa. Orang banyak yang kehilangan pekerjaan, ekonomi merosot ya, kualitas hidup memburuk. Sekolah juga, ilmu pengetahuan tidak dihargai, ulama tidak dihargai. Orang berilmu, orang yang sangat cinta terhadap ulama tidak dihargai. Orang berilmu tidak dihargai. Semua mengejar kebendaan, membangga-banggakan harta, kekayaannya sekian miliar. Pejabat-pejabat itu tidak memperlihatkan kesederhanaan hidup, tidak memperlihatkan kesantunan, kecuali hanya mencela satu kelompok masyarakat dengan istilah radikal dan mengangkat kelompok yang lain dan memfasilitasi kelompok yang lain dan membenamkan kelompok yang lain. Dia sebagai pejabat publik untuk seluruh rakyat Indonesia, dan tidak saya sebutkan, hampir semua pejabat politik begitu ya. Belum korupsi di mana-mana. Pak Mahfud MD menjelaskan pola korupsi sekarang yang begitu merata, ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Hanya menjelaskan, dia bagian dari orang yang menjelaskan, tapi tidak mendorong kekuasaan untuk menyelesaikan korupsi itu dengan mengeluarkan penpres kepres apa malah KPK sekarang hancur babak belur. Satu simbol yang menandai zaman baru, era baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan KPK dan Komnas HAM. 3 itu yang akan menandai, yang merawat hak asasi manusia, merawat kebersihan pemerintahan, yang governance, clean governance, yaitu KPK, dan juga tentang kesemerawutan peraturan-peraturan. Ketika hal itu sekarang penuh dengan orang-orang yang bermasalah, orang-orang di MK, Mahkamah Konstitusi, beberapa orang di penjara, pimpinan-pimpinannya di Mahkamah Konstitusi, kemudian di KPK, semua orang sudah tahu. Orang-orang berintegritas terpental dan dipentangkan oleh ketua yang baru, yang menurut KPK yang lama, ketua yang baru sekarang cacat secara etik karena pernah berjumpa dengan orang-orang yang berperkara, dia sebagai deputi di KPK. Dan kemudian apalagi Komnas HAM tidak memiliki rekomendasi yang memuaskan kasus pembunuhan 6 laskar itu. Jadi seluruh lini itu sekarang kita mengalami kerusakan, damage. Tidak mungkin recovery, apalagi ekonomi. Sumber daya manusia tidak dipentingkan, ilmu pengetahuan tidak dipentingkan sebagaimana zaman Habibie yang mendorong ribuan orang keluar negeri untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk membangun negeri berbasiskan ilmu pengetahuan, setidak-tidaknya berbasiskan ilmu ya. Tapi sekarang membangun dengan mendatangkan orang-orang, tenaga buruh murah, tenaga buruh mahal sebenarnya dari luar negeri, sementara buruh-buruh Indonesia terkapar dan tidak mendapatkan penghasilan yang memadai di negerinya sendiri karena dijerat oleh UMR dan juga peraturan-peraturan yang lain, sehingga mereka itu tidak mungkin memiliki ruang-ruang, sekedar ruang-ruang untuk berimajinasi,
ruang-ruang yang bersifat imajinatif pun mereka tidak mampu sebagai suatu cara untuk mengembangkan diri ke masa depan karena dihimpit oleh beban kehidupan yang berat dari hari ke hari, dari hari ke hari sampai tanggal gajian itu tiba dan seminggu kemudian mereka berhutang lagi karena memang UMR tidak pernah mencukupi kehidupan seorang buruh di kota masing-masing. Oleh karena itu, pemimpin yang lahir hendaknya pemimpin yang betul-betul bisa merasakan denyut nadi dan derita meraba perasaan rakyat banyak, khususnya umat Islam yang betul-betul menderita sekarang. Diperlukan satu pemimpin yang santun, yang welas asih, yang mampu membawa keluar ya penderitaan ini menuju kebahagiaan, menuju keadilan, menuju kesejahteraan. Dan pemimpin itu hendaknya bisa sambung ya dengan masyarakat yang dipimpinnya dan tidak perlu marah-marah sebagaimana gubernur di masa lalu. Gubernur sekarang yaitu Anies Baswedan adalah sebuah pilihan yang sangat menarik. Duel-duel internasional tentu dia bisa lakukan dalam negosiasi ulang untuk mengamankan kekayaan negeri sehingga kekayaan negeri berhasil atau betul-betul berhasil ya dimenangkan dalam duel-duel intelektual, duel-duel politik antara sama kepala negara. Kekayaan itu untuk rakyat sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi yang dulu pernah dirumuskan oleh Muhammad Hatta dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara kita. Dan perlu amandemen-amandemen yang betul-betul mengamankan bahwa presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Agama Islam itu dicoret oleh penyelundup-penyelundup saat amandemen di masa lalu. Ada tangan-tangan jahat yang ingin mengeruk ke negeri ini. Sehebat-hebatnya dulu banyak penjahat-penjahat sudah datang ke sini, Portugis menguasai Malaka 1511. Kemudian Malaka bandar Islam terbesar di Nusantara. Kemudian Portugis juga menjarah ya, merampok negeri ini dengan alasan mencari rempah-rempah. Kemudian datang penjahat lagi yaitu Belanda, mengeruk kekayaan dan menghisap, membuat sumber daya manusia kita tidak berkembang ya. Kemudian datang lagi penjahat Inggris, penjahat Perancis, penjajah-penjajah itu sebagai gubernur jenderal Daendels dan lain-lain juga. Kemudian datang lagi penjahat Jepang dan banyak penjahat-penjahat. Sekarang penjahat-penjahat pada level internasional dan penjahat-penjahat pada tingkat kapitalisme global itu harus dihadapi oleh seorang Anies Baswedan di masa mendatang. Dan melawan penjahat-penjahat internasional itu harus dihadapi dengan diplomasi yang penuh dengan kesantunan dan penuh dengan kecanggihan. Dan kita berharap pemimpin masa depan itu pandai bahasa Inggris dan juga pandai melakukan satu lobby-lobby internasional yang sophisticated, yang penuh dengan kesantunan dan pembawa aspirasi-aspirasi yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia, aspirasi Islam. Setidak-tidaknya dia itu kalau sholat bacaan Al-Fatihahnya ya yang bagus gitu loh. Insya Allah itu ada di Anies, dan itu harus didukung oleh satu kendaraan politik mungkin yang agak mungkin sekarang bukanlah Gerindra tapi Nasdem pimpinan Surya Paloh. Dan kita tahu Surya Paloh adalah part of Orde Baru, bagian dari paradigma Orde Baru dan paradigma Golkar juga, karena dia orang Golkar lama kemudian terpental dari Golkar dan membuat partai baru yaitu Nasdem. Tetapi paradigmanya itu tidak mungkin berubah, yaitu apa? Ingin selalu memegang role kekuasaan, dan tidak mungkin seorang Surya Paloh atau Nasdem itu keluar dan memiliki posisi politik yang berhadapan dengan kekuasaan. Dia ingin berkuasa, oleh karena itu dia mencari pemimpin yang kira-kira pantas untuk dicalonkan sebagai pemimpin RI 1, dan dia mulai menemukan seorang Anies Baswedan sebagaimana dia sudah menemukan orang nomor 1 di Jawa Barat yaitu Kang Emil, atau Emil, bukan Emil Salim, Kang Emil, siapa sih nama itu ya. Jadi lupakanlah Prabowo. Jadi slogannya adalah sekarang adalah Anies yes, Prabowo no.
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tercuah di semesta fasbir sabrun jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia Surya Paloh itu orang pengusaha, pasti nggak mau pengusaha itu beroposisi. Dia ingin aman, mengamankan usaha-usahanya dengan cara ikut berkuasa, mendukung orang yang berkuasa. Dia mungkin dengan Anies berkuasa dia aman, mungkin begitu. Dia gak bakalan dia dukung yang lain selain Anies, ya kan? Mungkin Nasdem mendukung Prabowo? No. Saya mau jalan-jalan dulu ke situ, ke pasar rakyat, tapi aku nggak punya duit cash ya. Katanya duit tinggal 5.000 sama 2.000, beli apa di sana? Istri saya mau ada acara lagi di BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim ya, di kelurahan itu ngaji sama Pak Mukri Aji, Dr. Mukri Aji kan tinggalnya di sebelah sini. Ini ketua Majelis Ulama Bogor dulu, Pak Mukri Aji, punya kakak dulu Kiai Mat Ilyas, kawan saya kemana-mana. Dan saya juga pernah ngaji dulu kitab tafsir ya sama Pak Mukri Aji di rumahnya di Kampung Jati nih. Asar biasanya habis ngaji kitab, asar berakhir asar jam 1 mulainya, biasanya terus prasmanan makan disiapin sama istrinya. Baik benar tuh istrinya. Tapi kapan lagi ada ngaji kitab ya? Ini Mi, cari tahu di Pak Mukri Haji atau di mana kapan ngaji kitab di rumahnya tuh, untuk bapak-bapak aku mau ikut. Hari keberapa, hari apa, minggu keberapa gitu. Kasih nyari informasi kapan ngaji kitab untuk bapak-bapak yang di rumah Pak Mukri. Iya katanya. Udah ya, saya mau jalan-jalan dulu, olahraga. Mau ke ATM dulu, ngambil duit 50.000 di Parung, jalan kaki, terus nanti makan lontong sayur. Nggak jadi olahraga.